Jumpa lagi rekan-rekan sekalian pada hari ini. Pagi ya, sudah menjelang siang. Ini kita akan bacakan berita dari linggaupost.com.bacakoran.co. Banyak kasus korupsi jalan di tempat. Ini penjelasan Kajari Lubuk Linggau. Lagi Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau di demo terkait perkara korupsi yang mangkrak. Kali ini demo dilakukan Aliansi Pemuda Anti Korupsi atau APAK di depan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Rabu 20 Desember 2023. Pendemo datang pukul 9.30 WIB dengan membawa alat untuk berdemo seperti mobil, spanduk berisikan tulisan serta puluhan anggota dari Aliansi Pemuda Anti Korupsi. Mereka berorasi depan kantor Kejari Lubuk Linggau yang saat itu disambut langsung oleh Kajari Lubuk Linggau Riyadi Bayu Kristianto, didampingi Kasih Intel Ben Harnol dan Kasih Pitsus Ahmad Aryansyah Akbar. Aliansi Pemuda Anti Korupsi memandang 2 tahun terakhir kinerja penindakan kasus korupsi Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan sejak dipimpin Kajari sebelumnya bisa dikatakan cenderung tidak sesuai yang dinilai menguntungkan. Aliansi Pemuda Anti Korupsi mempertanyakan bagaimana sebenarnya ukuran kinerja yang ditetapkan Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dalam penanganan kasus korupsi. Doni Aryansyah, Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi didampingi oleh Novi selaku Koordinator Lapangan mengatakan sejumlah kasus korupsi sampai penyelesaian perkara yang berlanjut menjerat aktor tersangka di tahun 2023 ini baru sebatas perkara kasus penyertaan modal ke BUMD Murah Sempurna saja. Namun di sisi lain, APAK berpendapat kasus tersebut hanya untuk mengelabui sejumlah kasus korupsi yang sudah terlebih dahulu berproses. Tidak sebanding dengan sejumlah kasus korupsi yang terlebih dulu ditangani Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang terkesan hanya dipandang satu sisi. Setidaknya berdasarkan penilaian aspek dan kualitas kasus korupsi yang ditangani, ungkap Doni. Lebih lanjut, berdasarkan pantauan yang dilakukan Aliansi Pemuda Anti Korupsi mengungkap ada 2 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau. Hingga hari ini belum ada tersangkanya. Penanganan dugaan korupsi dana publikasi Humas Muratara dengan kasus dugaan SPJ fiktif RSUD Rupit menjadi sorotan kami, papar Doni. Selain itu, menurut Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah menghentikan penanganan kasus dengan korupsi pengadaan mesin genset RSUD Rupit dengan kerugian total loss atau senilai nominal anggaran yang telah dikembalikan ke negara. Dengan itulah perkaranya dinyatakan SP3. Kasus lain yaitu dugaan markup pengadaan mobiler pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas dengan status abu-abu. Aliansi Pemuda Anti Korupsi menilai padahal kasus tersebut sudah tahap penyelidikan dengan penentuan kerugian negara melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebaliknya,
perkara tersebut dilimpahkan Kejaksaan Negeri kepada Inspektorat Musirawas yang dinilai tidak sesuai, sebagaimana pelimpahan perkara itu sempat ditolak Inspektorat. Aliansi Pemuda Anti Korupsi juga mengungkap termasuk kasus korupsi bantuan COVID-19 terkait pengadaan masker pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musirawas yang sampai kini belum ada upaya penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Hal itu dikarenakan belum ada restu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selanjutnya, papar apak penanganan kasus dugaan korupsi penyertaan modal pemerintah Kota Lubuk Linggau kepada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah Linggau Bisa, dan PDAM Lubuk Linggau dinilai mati suri. Dengan perkembangan status kasus tersebut sampai kini tidak ada kejelasan. Intinya, kami demo kali ini meminta klarifikasi dari pihak kejaksaan terkait banyaknya kasus-kasus yang jalan di tempat. Hasil statement pihak kejaksaan itulah yang akan kami jadikan bahan untuk dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI awal Januari besok, tambah Doni Aryansyah. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Riyadi Bayu Kristianto melalui Kasih Intel Wen Harnol menyatakan bahwa untuk kasus masker masih berjalan dan penyidik telah menyimpulkan akan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait kasus dugaan korupsi pemberian makan minum rumah tahfiz masih dalam proses perhitungan kerugian negara dengan meminta BPKP Provinsi Sumsel. Jadi setelah keluar kita akan melakukan langkah selanjutnya. Tinggal setelah ada kerugian negara, penyidik akan memanggil siap bertanggung jawab, ungkap Kasih Intel. Selain itu, terkait kasus korupsi RSUD Muara Rupit, Kasih Intel menyatakan nanti akan dicek kembali data di Pitsus. Untuk kasus masker masih akan ada pemanggilan lagi dan dalam waktu dekat kita selesaikan. Untuk perkara yang ditangani Kejari Lubuk Linggau, kami akan berupaya menyelesaikan semua, baik itu masih laporan yang sedang berjalan, penyelidikan dan penyidikan. Tambah Kasih Pitsus Ahmad Aryansyah Akbar yang baru beberapa hari ini bertugas di Kejari Lubuk Linggau. Baik rekan-rekan sekalian, sudah kita bacakan tadi ini berita dari media linggaupost.bacakoron.co. Jadi memang kemarin itu Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sempat didemo oleh kelompok aliansi anti korupsi yang namanya APAK. Ini atas keprihatinan para aktivis di Lubuk Linggau yang menduga banyaknya kasus-kasus korupsi yang marak seolah-olah jalan di tempat. Tentunya kita semua berharap terhadap kasus-kasus yang sudah berjalan maupun masih dalam laporan maupun penyelidikan dapat diproses sehingga kasus-kasus tersebut dapat dituntaskan. Yang jelas masyarakat berharap besar ya kepada aparat penegak hukum untuk memproses apa-apa yang menjadi laporan. Kalau memang mereka ini bersalah dan ada bukti-bukti, tentu kita berharap diproses ke jalur hukum yang sebenarnya. Bila memang tidak bisa dibuktikan atau tidak ada pasal, tidak ada untuk menjeratnya, kemungkinan ya seperti tadi mungkin di SP3.